Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Usaid dengan NRP 602622108 dari Program Studi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proyek microservice pada proyek SIMTA New Generation 2.0 mata kuliah pengembangan dan penerapan dan pengembangan sistem. Nah, sebelumnya akan saya tampilkan terlebih dahulu dari hasil analisa kelompok kami tentang use case yang akan dibuat. Ini adalah use case dari SIMTA 2.0. Kemudian fokus yang akan saya kerjakan adalah pada use case nomor 6, ACC Proposal TA, yang dilakukan oleh aktor dosen. Selanjutnya mari kita lihat use case description-nya dari use case ACC Proposal TA. Di sini ada nama use case, ID, kemudian aktor sistem utamanya adalah seorang dosen. Kemudian di sini ada alur normal yang dilakukan oleh aktor dan sistem. Bisa kita lihat di sini ada mulai dari memilih detail mahasiswa hingga mengubah status pengerjaan TA mahasiswa. Nah, selanjutnya ini adalah alur dari diagram bisnis dari use case ACC Proposal TA. Dari mulai, kemudian dosen membuka menu daftar bimbingan, kemudian dosen memilih detail mahasiswa yang dipilih. Di sini dosen bisa membaca detail proposal atau juga dengan bisa mendownload berkas proposalnya. Kemudian di sini ada validasi apakah di ACC proposal TA-nya. Jika iya, dosen menekan tombol validasi, kemudian ada konfirmasi apakah yakin untuk divalidasi. Jika iya, dosen tinggal klik konfirmasi, kemudian status dari proposal TA akan berubah dan selesai. Nah, untuk membuat microservice dalam arsitektur SOA ini ada beberapa langkah yang sebelumnya sudah saya lakukan di tugas 6. Kemudian fokus yang akan saya kerjakan adalah pembuatan microservice proposal TA. Di sini nanti ada fungsi get detail, get proposal, sama update status. Nah, di sini adalah tampilan dari website SIMTA NG2. Jika seorang user dosen ini sudah melakukan login. Ini adalah tampilan awal dari dashboard. Kemudian untuk melakukan ACC proposal bisa masuk ke menu proposal TA. Nah, lihat di sini ada daftar mahasiswa yang melakukan usulan proposal. Di sini ada NRP, nama, pembimbing 12, dan judul. Kemudian status, apakah statusnya ini diajukan atau sudah disetujui. Kemudian jika ingin melihat detail dari setiap ini, kita tinggal klik tombol detail ini. Nah, di sini adalah detail proposal TA dari mahasiswa. Ini dosen bisa melakukan baca proposal atau langsung validasi. Kemudian coba kita lihat ke mahasiswa yang nomor NRP-nya adalah 106. Kita lihat detailnya. Nah, di sini adalah NRP nama, kemudian ada pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, dalam pembuatan ini, ketika aktor melakukan klik menu proposal TA ini, di sini ada service yang dipanggil, yaitu adalah service get proposal. Nah, untuk membuatnya saya menggunakan framework Code Igniter. Di sini saya buat di controller prop. Nah, di sini ada fungsi index. Gunanya di sini adalah untuk mengambil semua data dari database. Kemudian ini saya panggil di root. Di sini ada pengalamatan di root-nya, yaitu resource prop. Kemudian untuk tampilan daftar proposal di dalam view-nya, ini di sini setelah kita
memanggil servisnya tadi, di sini ada proses untuk mengambil data dengan melakukan JSON decode. Kemudian ini adalah proses penampilan data dari database yang kita ambil dari API, yang kita ambil melalui API ke dalam view-nya seperti ini. Jadi ketika ini dijalankan, semula dari dashboard kemudian masuk ke menu proposal, maka akan muncul semua data dari database-nya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kedua dari service proposal ini adalah get detail proposal TA. Nah, ini yang saya lakukan adalah di sini ya, di menu di file detail PHP. Di sini adalah view dari detail TA tadi. Jadi di sini akan diambil salah satu data berdasarkan ID proposalnya. Nah, di sini ada diambil masing-masing satu, ada NRP, nama, hingga nama pembimbing 1 dan 2. Ini posisinya ada di menu view detail. Di sini ada banyak view. Ini saya menggunakan view layout dan view parsial supaya bisa saya pecah dan tidak terlalu banyak mengetikkan sebuah kode. Kita kembali ke halaman webnya. Ini adalah contoh misal kita mau melihat detail dari proposal mahasiswa Ahmad Hairun Najib. Kemudian kita klik detail. Nah, di sini adalah judulnya sama dengan yang di halaman awal tadi. NRP, nama, judul, sama. Kemudian di sini ada baca proposal. Jika kita klik baca proposal, maka akan mendownload dan membuka file yang diupload oleh si mahasiswa. Ini adalah contoh dokumen yang bisa diupload dari mahasiswa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dosen bisa melakukan validasi sesuai proses bisnis yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika dosen melakukan validasi, maka akan muncul konfirmasi ulang apakah yakin akan mengubah status proposal ini. Jika ditekan OK, maka status di sini yang semula belum divalidasi akan menjadi sudah divalidasi. Dan kita lihat OK. Nah, di sini sudah berubah statusnya. Jika kita lihat di halaman awalnya lagi, nah di sini status yang asalnya tadi diajukan berubah menjadi disetujui. Nah, dalam proses perubahan ini, saya menggunakan fungsi update status. Nah, untuk di codingannya, kita melakukannya di dalam menu detail PHP di sini. Nah, di sini saya menggunakan metode post. Ini ada form. Nah, di sini menggunakan metode post. Kemudian actionnya ini adalah kembali ke prop tetap sama di sini. Oh, maaf, bukan di prop, di root ini. Nah, di sini ada detail tadi. Nah, di sini ada edit, memanggil fungsi edit di dalam controller home. Nah, di sini menggunakan add supaya bisa melakukan proses post tadi, metode post. Nah, di controller home fungsi edit bisa kita lihat di sini controller home. Nah, fungsi edit di sini melakukan perubahan dari status proposal yang dikerjakan. Di sini ada proses update ke database-nya. Oke, kita kembali ke webnya lagi. Misal selanjutnya kita mau ngevalidasi mahasiswa atas nama Ahsanul Khuluq nomor 3 ini. Kita lihat detail, kemudian kita validasi. Oke, nah di sini akan berubah.
Ini juga sama prosesnya, validasi. Oke. Nah, misal kita mau membatalkan, ternyata ada kesalahan. Kita mau membatalkan validasinya. Kita bisa masuk lagi ke menu detail ini, kemudian klik batalkan. Sini juga akan ada konfirmasi apakah yakin akan mengubah status proposal ini. Ketika ditekan OK, maka status akan berubah menjadi belum divalidasi kembali. Yaitu tadi 3 fungsi dari service proposal. Yang pertama yang saya buat, yang pertama tadi adalah get all proposal. Ketika dosen memilih menu proposal ini, di sini akan ada service yang dipanggil. Kita juga bisa lihat hasil servicenya itu dari Postman ya. Nah, ini adalah pemanggilan service. Cara pemanggilan service yang saya buat melalui API. Di sini ada di control prop dengan metodenya get. Ketika saya send, nah ini adalah hasilnya. Send request tadi statusnya OK. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ini adalah formatnya JSON. Supaya ini bisa rapi muncul di halaman web. Seperti ini dengan rapi. Tadi saya menggunakan JSON encode. Oh, maaf, JSON decode maksud saya. Untuk menerjemahkan JSON supaya kita bisa mengambil datanya. Kemudian yang kedua tadi adalah untuk proses get detail proposal. Ini di sini kita memasukkan ID dari proposalnya. Metodenya masih sama get. Tiket desain. Nah, di sini akan muncul satu data saja dari proposal berdasarkan ID yang kita masukkan. Ya, sekian penjelasan dari pengerjaan proyek Simta New Generation 2 ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.